Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Bapak di kelas 6 pada mata pelajaran matematika, masih tentang bilangan bulat. Pada materi bilangan bulat kita kali ini, kita akan belajar tentang sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat dibagi dua. Yang pertama yaitu komutatif. Apakah sifat komutatif itu? Sifat komutatif adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan di mana pengerjaan operasi hitungnya dengan ditukarkan tempatnya dan hasilnya tetap sama. Itu adalah sifat komutatif. Selanjutnya yang kedua, sifat asosiatif. Apakah sifat asosiatif itu? Sifat asosiatif adalah mengelompokkan tiga bilangan atau lebih dengan urutan berbeda. Nah, jadi pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat dengan menentukan apakah bersifat komutatif atau asosiatif. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan dengan mengetahui contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Apakah 7 ditambah 13 sama dengan 13 ditambah 7? Untuk membuktikannya, mari sama-sama kita menjawab. 7 ditambah 13 sama dengan 20. Dan 13 ditambah 7 sama dengan 20. Nah, kira-kira apakah 7 tambah 13 dengan 13 tambah 7 itu sama? Kalau kita lihat ini hasilnya sama-sama 20. Jadi 7 ditambah 13 sama dengan 13 ditambah 7. Kenapa? Karena hasilnya sama-sama 20, menghasilkan hasil yang sama. Sehingga operasi penjumlahan tersebut bersifat komutatif. Jadi pertukaran tempat antara 7 dengan 13 itu menghasilkan hasil yang sama, sehingga disebut sifatnya komutatif. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Apakah dalam kurung 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 5? Baik, kita buktikan dengan menjawabnya. Jawab. Dalam kurung 3 ditambah 4 ditambah 5 itu sama dengan 7 ditambah 5 sama dengan 12. Dari mana angka 7 itu? Angka 7 itu berasal dari 3 ditambah 4 yang ada di dalam kurung. Sedangkan angka 5-nya tetap ditulis. Jadi 7 ditambah 5 sama dengan 12. Dan untuk yang 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 5 itu sama dengan 3 ditambah 9 sama dengan 12. Kalau yang di sebelahnya itu yang di dalam kurung 3 tambah 4. Sedangkan yang di sebelahnya lagi yang di dalam kurung itu 4 ditambah 5. Jadi 3 ditambah 9. 9 itu berasal dari 4 ditambah 5 yang ada di dalam kurung. Dan hasilnya 3 ditambah 9 sama dengan 12. Jadi dalam kurung 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 5. Jadi walaupun pengelompokan dalam kurungnya itu dibedakan, yang sebelah kiri itu yang di dalam kurung 3 ditambah 4, sedangkan yang di sebelah kanan itu yang di dalam kurung 4 ditambah 5, tetapi hasilnya sama-sama 12.
Sehingga operasi penyebelahan tersebut bersifat asosiatif. Jadi yang dikelompokkan sebelah kiri dengan yang dikelompokkan sebelah kanan tetap hasilnya sama-sama 12. Bagaimana? Sudah jelas dari dua contoh soal ini? Kalau kurang jelas silakan kalian teliti lagi, kalian simak lagi, kalian pahami lagi contoh-contoh soalnya biar lebih mengerti. Selanjutnya, apakah sifat komutatif dan asosiatif berlaku pada pengurangan bilangan bulat? Nah, kira-kira berlaku atau tidak nih sifat komutatif dan asosiatif pada operasi pengurangan bilangan bulat? Untuk mengetahuinya, mari kita coba dengan beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, apakah 10 dikurang 4 sama dengan 4 dikurang 10? Nah, mari kita jawab. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Dan 4 dikurang 10 sama dengan negatif 6. Jadi hasilnya berbeda. Yang satu positif 6, yang satu negatif 6. Jadi 10 dikurang 4 dengan 4 dikurang 10 itu tidak sama dengan. Sehingga operasi pengurangan tersebut tidak bersifat komutatif. Jadi pada operasi pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif. Jadi pertukaran antara angka 10 dan angka 4 itu hasilnya tidak sama. Yang satu positif, yang satu negatif. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Apakah dalam kurung 6 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 6 dikurang dalam kurung 2 dikurang 1? Kita coba jawab. Dalam kurung 6 dikurang 2 dikurang 1 itu sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Dari mana 4? 4 itu berasal dari yang di dalam kurung 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Dan dikurang 1 hasilnya menjadi 3. Dan untuk selanjutnya 6 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. 1 dari mana? 1 itu dari dalam kurung 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi 6 dikurang 1 sama dengan 5. Dari pengelompokan ini, yang satu hasilnya 3 dan yang satu hasilnya 5. Berarti hasilnya itu tidak sama. Jadi 6 dikurang 2 dikurang 1 dengan 6 dikurang dalam kurung 2 kurang 1 itu tidak sama dengan karena hasilnya berbeda. Sehingga operasi pengurangan tersebut tidak bersifat asosiatif. Nah, jadi sifat asosiatif juga tidak berlaku pada operasi pengurangan. Nah, dari soal ini ada mungkin kalian baru mengetahui ada tanda, yaitu tanda seperti ini. Tanda seperti ini dibacanya tidak sama dengan. Dari kedua contoh soal ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa jadi sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku pada operasi pengurangan. Nah, itulah pada pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan untuk tugasnya akan diberikan pada pertemuan yang akan datang. Baiklah anak-anak, Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.